Mungkin jarang sekali anak-anak muda yang kalau bicara soal musik ya, memainkan saksofon. Biasanya instrumen paling favorit adalah gitar. Gitar, drum. Gitar, drum gitu, apalagi ya, nyanyi bahkan gitu. Mungkin Aku banget ya penyanyi gitu. Apa? Aku penyanyi kan. Penyanyi apaan? Penyanyi aliran sesat sama aliran instrumen. Oh, penyanyi penguburan. Ya. Bicara soal saksofon tadi, mungkin karena dikarenakan ini berbeda, dia harus punya alat sendiri dan kalau lagi di panggung, itu ekspresinya pasti beda sendiri. Orang tadinya ganteng, kalau main saksofon langsung gini. Kalau di panggung, tapi beliau bodoh amat gitu untuk terlihat mengembung pipinya. Justru malah terlihat lebih seksi malah. Lebih seksi biasanya. Nah, beliau ini masih muda dan dia pernah mendapatkan saksofon master classes yang dipimpin langsung Bob Francescini juga Bob Minzer dari Yellow Jackets. Kemudian juga pernah mengisi Java Jazz International di Jakarta, Bangkok Jazz International Festival di Bangkok, Thailand. Kemudian juga pernah dinobatkan sebagai musisi termuda dalam ajang festival jazz di Taiwan. Dan juga pernah mengisi di festival jazz di Australia, luar biasa. Padahal masih muda. Langsung saja kita hadirkan bersama-sama kita yang lagi ya, Dennis Junio Ghani. Iya, Dennis, dari sekian alat musik, kita mau tanya dulu, kenapa pilihnya saksofon? Awalnya karena main saksofon tuh waktu itu ke salah satu jazz festival di Jakarta tahun 2005. Terus ngelihat ada yang main saksofon. Belum mainin, baru lihat aja? Baru lihat. Siapa yang main waktu itu? Waktu itu yang main ada band dari luar tapi lupa namanya. Semenjak saat itu baru mulai cari tahu tentang saksofon, nyari-nyari, browsing dan segala macam. Agak jarang sebenarnya kan yang bisa saksofon, tahu saksofon kalau teman-teman sehari-hari gitu. Akhirnya nemu komunitasnya untuk ketemu saksofon? Komunitasnya memang untuk sekarang nggak sebanyak komunitas gitar atau drum dan bass, tapi mulai berkembang sekarang. Mulai berkembang ya. Kenapa pilihannya ke saksofon? Apa alasannya? Selain gara-gara lihat itu, ada alasan apa? Suka sih sama soundnya dan suka dengan kayak punya sesuatu aja gitu. Iya, dia bernuansa romantis. Tahun berapa itu? Tahun berapa pertama Tahun kali? 2005. Tahun 2005. Berarti mendalami saksofon itu sekitar hampir 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun ya. Sebelumnya alat musik itu? Main piano dulu. Main Jadi piano. umur 3,5 tahun dulu mulai belajar piano sampai umur 7 tahun. 3,5 Umur 7 tahun main biola sampai umur 14 tahun. 14 tahun sampai sekarang baru main. Udah kaya akan musik ternyata. Orang tua kamu punya studio di rumah nyewain ya? Nggak punya studio, makanya kalau latihan saksofon kan berisik banget, suka kayak di kamar latihannya. So berisik banget kan. Yeah. Itu tapi memang saksofon adalah musik yang alat musik paling romantis. Nonton film-film dulu, Laserdisc zaman dulu Laserdisc. Basic Instinct lah. Saksofon ya oke lah. Kirain nenek. Nggak beda. Beda lagi. Nah sekarang berbicara mengenai prestasi nih, dengan usia cukup muda tapi udah lumayan banyak prestasinya di saksofon lagi, yang jarang sekali orang Indonesia mendalaminya. Ini bagaimana ceritanya? Apa sampai ketika sampai nguliknya luar biasa nih? Awal ceritanya main tuh, pertama kali main saksofon tuh di tahun 2006 di festival Jazz Festival. Di saat itu saya bertemu sama guru saya Benny Likumahwa. Jadi waktu itu belum belajar. Jadi waktu otodidak dulu, ketemu sama beliau, belajar sama beliau. Terus baru tahun 2007 main sama anaknya Benny Likumahwa main bass. Dari situ sampai sekarang main sama anaknya, terus mulai main kemana-mana. Oh gitu. Jadi Awalnya gitu. kenal saksofon 2005, kemudian 2006 udah main jazz. Main jazz, tapi itu masih otodidak, belum belajar. Wow, dia udah ada bakat. Iya bener kan, berarti memang langsung. Kemudian belajar dari tahun 2006 Sampai sekarang. sampai sekarang. Terus mulai main sama anaknya Beril Kumahwa tahun 2007 akhir Desember. Kemudian merambah kemana-mana. Iya. Nah sebenarnya keuntungannya apa sih untuk menjadi seorang saksofon bagi kamu sendiri secara pribadi? Apa lebih mudah untuk cewek lebih gampang jatuh cinta gitu apa gimana? Anaknya kalau main saksofon tuh bisa main sama siapa aja, bisa main jenis musik apa aja dari pop, reggae, jazz, ska mungkin. So far sih sama DJ juga pernah main. So far sih bisa lebih explore lebih banyak aja sih ke
jadi bisa cross genre. Oh justru kalau misalnya kita ngeliat saksofon kan kebanyakan orang berpikir musiknya pasti yang ini, alirannya Ya, ini, terus jazz ternyata bisa atau membuat apa. jazz aja. Tapi ya? sebenarnya bisa Hah? dieksplor ke banyak hal sih. Oh, Malah sekarang akhir-akhir ini lagi sering kan live PA DJ sama saxophone doang atau rock lebih mungkin. anak muda jadinya ya. Lebih Iya, jedak. bisa kadang-kadang dieksplor tuh kan. Ah. Jadi sebenarnya keuntungan dari saxophone adalah dia bisa grouping, bisa sendiri ya. Ya. Nah, luar biasa tuh. Bisa jadi solo, bisa jadi main bareng-barengan. Tapi kamu pilihnya kenapa jazz? Yang paling diutamakan? Karena saya suka banget sama jazz, banyak tokoh-tokoh idola main musik jazz dan saya ketika belajar jazz tuh kayak rasa ingin tahu saya tuh selalu muncul dan muncul. Dari awal belajar ini, pengen belajar ini lagi, pengen belajar lebih dalam, pengen lebih tahu lebih berarti dalam memang lagi. udah ada kecintaan dengan jazz ya. Nah, sekarang kamu juga tergabung di beberapa proyek deh, Bre Lukumahua Project dan juga Indonesian Youth Youth Generation Generation, ya. juga. Nah, ini bagi waktunya bagaimana di dua ini? Sedangkan masih kuliah juga kan? Iya. Nah, ini kan berarti sibuk banget kan hidupnya. Pacar punya juga? Punya. Nah, tuh, habis sudah hidupnya. Ya nggak apa-apa, jadi ada waktu buat pacar kan. Pacar bintangnya Pisces bukan? Bukan. Bukan ya, Pak. Biasanya kalau Pisces itu hari 7 hari buat dia semua biasanya. Jangan gitu dong, sama saya Pisces. Gimana ceritanya? Cara membaginya gimana? Cara ngebagi waktunya sih gini, untungnya kuliah dari hari Selasa sampai Jumat dan untungnya pagi. Biasanya tuh kalau habis kuliah tuh ada latihan atau ada perform, jadi kuliahnya nggak ganggu, mainnya tetap ganggu, terus juga masih bisa untuk latihan sehari-hari di rumah. Biasanya pagi banget, kalau nggak malam banget tuh kalau pulang dari kuliah. Kalau lagi nggak ada nge-gig, pulang ke rumah bisa latihan sendiri. Nah, kalau BLP sama IEG ini bagi waktunya gimana dia? Tergantung gig aja? So far sih sekarang bisa berjalan dua-duanya alhamdulillah. Jadi kalau misalnya BLP yang lagi main, IR mungkin nggak ada main atau sebaliknya. Oh gitu. Wow. Kita lihat sekarang Kita lihat yuk. nih. Ada beberapa aksi dari Dennis. Ada videonya kita lihat. Cek. Yang ujung keren nih. Keren. Keren, Ini keren. kompilasi bagaimana aksi dari Dennis gitu ya. Kalau kamu lagi intens banget, ekspresinya bisa ke tengah. Gitu ya. Itu nggak apa-apa, maksudnya itu saking ininya kan kayaknya berubah kayak bukan kamu gitu lagi main itu. Kayak kalau saya sendiri sih ngerasa kalau lagi main musik tuh kayak harus berikan semuanya sih yang saya punya. Oh gitu ya. Jadi kayak lebih, ya harus bisa, biar lebih maksimal kayak harus bisa ngasih maksimal juga. Oh gitu, kayak udah masuk ya, udah. Iya udah. kayak apa arwah Give it my all saksofonnya gitu. sudah merasuk. Karena kalau ngeliat kayak gini kayak Dennis tuh kalem orangnya. Tapi ketika apa performance-nya di stage tuh beda. Ya, jadi orang yang beda gitu ya. Nah sekarang kan berbicara mengenai karir sebagai seorang pemain saksofon di Indonesia yang sekarang mungkin masih bisa dihitung dengan jari siapa saja yang bisa naik ke permukaan. Nah dari video tadi kan banyak banget tuh udah berkolaborasi, berarti udah banyak sekali pengalaman panggungnya, udah banyak makan garam laut, bukan maksudnya asam garam laut. Nah kira-kira sampai sekarang ada nggak musisi yang kepengen banget diajak kolaborasi bareng? Musisi ya. Pengen banget sih, kalau yang pengen banget sih artis luar sih sebenarnya. Siapa? Pengen Name it, banget. misalnya siapa yang kepengen banget nih musisi jazz? Anu misalnya. Saya pengen banget main sama Marcus Miller. Marcus Miller. Marcus Miller. Kenapa pilihnya Karena dia? Marcus Miller tuh punya pemain saksofon namanya Alexan. Dia umurnya 3 tahun di atas saya. Dia salah satu pemain saksofon muda terbaik saat ini. Dan si Alexan ini pemain saksofonnya Marcus Miller. Oh gitu. Dia lagi world tour sekarang. Oh, Saya kepengen pengen banget banget ada- main sama mereka sih berdua sih sebenarnya. Wow. Dia sebenarnya proses untuk sampai ke posisi yang dia udah achieve sekarang ini udah nyertain. Ntar ada kan ya Marcus Miller Desember ini ya? Desember ini. Desember ini. Ada ya?
Ntar saya telepon Markus ya deh. Jadi bicara mengenai proses tersebut mungkin aja suatu saat nanti akan ada jalan. Amin. Nah, kalau idola siapa sih yang paling dalam bermain saksofon ya? Siapa sih sebenarnya paling menginspirasi? Paling menginspirasi banyak, ada Joshua Redman, ada Gerald Albright, ada John Coltrane, dan masih banyak lagi. Tapi 3 nama itu sih yang sekarang lagi intens banget untuk dengerin. Oh, dengerin untuk Kirk Whalum. Tapi berarti dalam bermain berpengaruh dong permainan. Pengaruh sih, pengaruh mungkin karena sering dengerin kan dan ngeliatin cara dia main, mungkin pas lagi main jadi niru dia, bisa dibilang. Ada gaya-gaya yang mirip gitu ya. Iya. Tapi bicara mengenai pemain saksofon ataupun mungkin lahan lain dalam dunia seni atau juga mungkin ini juga Indonesia ya karena ya seni di Indonesia kalau di luar negeri ibaratnya jadi seorang seniman itu bisa dipakai untuk pegangan hidup sampai mati ya kan. Nah, sekarang dengan keadaan di Indonesia seperti sekarang ini apakah kamu tetap akan menjadi seorang pemain saksofon for the rest of your life gitu atau ada cita-cita lain di luar itu? Saya sih pengen berharap sampai tua nanti sih, bisa jadi musisi sih. Musik yang ngasih saya makan, yang ngasih saya hidup. Karena saya yakin banget kalau semua orang punya passionnya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing. Dan saya ngerasa kalau bidang saya musik dan saya harus sekarang ketika saya masih muda saya harus kerja keras supaya ketika saya udah tua nanti saya bisa ngambil hasilnya. Ada lagi juga para musisi biasanya idealisme itu adanya ketika masih muda, ketika sudah berumur menghidupi keluarga itu kemudian udah mulai mengikuti pasar. Apa tipe-tipe seperti gitu menurut kamu bagaimana? Kalau saya sih pribadi saya sih yang paling masuk menurut saya adalah keep the balance saja karena idealis itu penting sebagai seorang musisi itu, tapi kalau ketika idealis itu kita nggak bisa kompromi dengan pasar juga ngasih makannya gimana kan kasarnya kan. Jadi keep the balance saja. Kita punya idealis tapi ketika kita harus nyari makan ya kita main gitu. Oh gitu, jadi realistis tapi tetap aja idealisme juga ada ya. Oke, tepuk tangan buat Dennis yang punya juga. Ini adalah sebuah energi muda. Sekarang ini mungkin orang mau belajar sesuatu, jarang yang main. Loh, jarang yang main justru malah bagus Justru ibaratnya. peluangnya lebih besar gitu ya. Jadi ibarat kata idealisme yang dipegang oleh Dennis ini, dia tidak akan mencampurkan dengan ibaratnya. Mau coba alat musik lain, apa saksofon udah jadi terakhir? Pengen satu alat musik lagi kayaknya, jadi bisa 2 alat. Dua alat apa? ya? Apa alat musiknya yang lagi ya? penasaran? Alat Drum masak? sih pengen banget. Drum? Coba Iya. drum. Bener kayaknya punya studio bapaknya nih di rumahnya. Yang berapa ribuan setiap tuh. Ya kita tunggu saja karya dari Dennis berikutnya untuk kita undang lagi ke Tonight Show. Ya terima kasih Dennis. Dan tentunya juga sekarang berbicara mengenai turnover karir atau juga mungkin beberapa hal yang akan dicoba dalam hidup itu boleh-boleh saja asalkan tidak dalam percintaan. Jika sudah memiliki pasangan itu namanya selingkuh. Kita akan bahas mengenai selingkuh di segmen berikutnya. Jadi Tonight Show.